Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Safitra, NBI 143205 kali 9 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kewirausahaan dan inovasi dengan judul Toko Online, Komponen, dan PC Rakitan. Pertama-tama, latar belakang. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk melihat peluang dan menciptakan usaha baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Suryana 2014. Sedangkan inovasi adalah proses menciptakan sesuatu yang baru baik berupa produk, jasa, proses, atau teknologi. Sumber Poltak dan kawan-kawan 2022. Kewirausahaan dan inovasi memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi merupakan salah satu kunci keberhasilan kewirausahaan. Wirausahawan yang sukses adalah wirausahawan yang mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam usahanya. Dua, kenapa toko online? Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa dampak besar pada masyarakat. Basuki 2022. Banyak manfaat yang bisa diambil, terutama bagi mereka yang sadar akan pemanfaatan teknologi. Internet sebagai produk dari perkembangan ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Menurut laporan We Are Social, pada tahun 2023, 213 juta orang di Indonesia atau sekitar 77% populasi telah menggunakan internet, meningkat 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber BPS Indonesia. Kenapa menjual komponen dan perakitan PC? PC atau personal computer atau secara harfiah berarti komputer pribadi adalah alat penting dalam era digital. Toko online komponen dan PC rakitan menawarkan berbagai komponen komputer seperti prosesor, motherboard, RAM, hard drive, kartu grafis, dan lainnya melalui internet. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk meningkatkan performa PC mereka atau membangun PC mereka. Selain itu, jasa rakit PC memungkinkan profesional merakit PC sesuai keinginan pelanggan. Layanan ini sangat membantu bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan teknis atau waktu untuk merakit PC sendiri. Toko komputer dan retailer online sering menawarkan layanan ini. Sangat membantu bagi siapa saja yang ingin memiliki PC custom atau meningkatkan sistem mereka yang sudah ada. Flowcard akan dimulai dari kemudian riset pasar, konsep bisnis, bisnis model canvas atau BMC, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Oke, berawal dari riset pasar, toko online dan perakitan PC. Yang pertama adalah tentunya permintaan yang tinggi. Di era yang serba digital ini, tentu saja banyak sekali yang membutuhkan teknologi digital itu sendiri atau perangkat itu sendiri, yang berarti mereka membutuhkan komputer seperti itu. Yang nomor dua kemudian pasar gamer. Nah, maraknya gamer-gamer online sekarang ataupun offline memungkinkan juga untuk semakin tingginya pasar untuk komponen komputer dan perakitan PC. Kemudian adalah tiga tren work from home. Mengingat sejak dalam awal zaman COVID dahulu, mulai dari tahun 2020 hingga 2022 awal, tren work from home sangatlah masif ya. Sehingga pekerja-pekerja atau pelajar-pelajar membutuhkan perangkat yang kompatibel untuk kebutuhan mereka. Dan ketika tren tersebut menurun karena COVID sudah hilang, tetapi work from home sendiri sudah menjadi budaya kita sendiri hingga sampai saat ini. Kemudian kebutuhan aksesoris, karena eh, komponen komputer tidak hanya digunakan untuk berselancar di internet ataupun mengolah data, namun juga bisa digunakan untuk berbagai macam seperti streaming ataupun bermain game dan lain sebagainya. Dan produk yang ditawarkan, produk yang akan kami tawarkan adalah yang pertama komponen utama, yaitu terdiri dari prosesor, kartu grafis, motherboard, RAM, SSD, dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen pendukung berupa casing, kipas atau radiator, DVD, dan lain sebagainya. Kemudian aksesoris lainnya
seperti keyboard, mouse, webcam, speaker, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jasa yang kami tawarkan adalah jasa perakitan PC, di mana para konsumen dapat memilih komponen yang mereka butuhkan sesuai dengan keinginan mereka dan kemudian menggunakan jasa perakitan kami agar mereka tidak perlu repot-repot untuk merakitnya sendiri. Dan kemudian layanan konsultasi dan perbaikan adalah layanan untuk berkonsultasi mengenai seputar komponen komputer dan sejenisnya. Sedangkan untuk perbaikan adalah layanan untuk maintenance dan penawaran garansi yang kami berikan. Konsep usaha dan riset pasar. Yang pertama adalah marketplace Tokopedia. Marketplace Tokopedia, kemudian ada marketplace Shopee, ketiga adalah website usaha yang akan saya jelaskan di next slide. Oke, yang pertama adalah marketplace Tokopedia. Banyaknya fitur marketplace Tokopedia dan Tokopedia merupakan marketplace yang paling banyak dikunjungi nomor 2 kuartal berdasarkan data di kuartal keempat 2023, sehingga memungkinkan tingginya atau luasnya jangkauan yang akan didapat. Sehingga menggunakan marketplace Tokopedia adalah pilihan yang bagus dan bijaksana. Yang pertama adalah fitur etalase. Di Tokopedia, untuk usaha ini kami akan memanfaatkan fitur etalase digunakan pelanggan untuk melihat produk, kemudian fitur pre-order digunakan untuk memasarkan produk yang belum tersedia, fitur jadwal toko berguna untuk mengatur jadwal operasional, kemudian fitur promosi yang digunakan untuk menarik pelanggan melalui diskon, cashback, promosi lain dan lain sebagainya. Kemudian fitur rekening bersama. Fitur ini tentunya hadir bersama Tokopedia itu tersendiri karena itu adalah fitur major dan yang paling besar ya untuk memberikan rasa aman kepada pelanggan. Kemudian adalah fitur insight, yaitu fitur yang memberikan data statistik tentang performa toko dan produk wirausahawan. Kemudian marketplace Shopee. Perlu diketahui sendiri, Shopee adalah marketplace terbesar nomor satu yang paling sering dikunjungi di Indonesia berdasarkan data dari Databox kuartal keempat 2023, sehingga menjadikan potensi yang lebih besar lagi dibandingkan Tokopedia untuk mendapatkan engagement yang lebih luas lagi. Untuk itu, fitur-fitur yang akan kami maksimalkan yaitu fitur rekening bersama tentunya. Fitur ini memberikan rasa aman kepada pelanggan. Kemudian fitur produk saya gunakan untuk mengelola produk, fitur toko saya untuk mengatur informasi toko, fitur promosi digunakan untuk menawarkan produk melalui diskon, cashback, dan lain-lain. Terus fitur ini digunakan untuk mengelola penghasilan atau revenue, kemudian fitur performa toko. Fitur ini memberikan data statistik tentang performa toko dan produk wirausahawan. Perlu diketahui, sebenarnya marketplace Tokopedia dan Shopee itu sama, sehingga kami memanfaatkan kedua marketplace tersebut hanya untuk mirroring dan untuk menambah jumlah engagement yang akan kami yang akan kami cari ke depannya untuk untuk tentunya meningkatkan penjualan kami. Gitu. Kemudian adalah website usaha. Website usaha ini adalah website yang kami bangun sendiri ya, yang tidak melalui platform mainstream atau e-commerce, yang kami memiliki servernya sendiri dan yang pasti kami bisa kontrol penuh. Kemudian kami dapat optimalkan search engine melalui SEO di Google. Kemudian kami yang memiliki kontrol biaya penuh karena tidak adanya fitur, tidak adanya biaya admin seperti dan lain-lain karena website ini adalah milik kami sendiri. Kemudian adalah peningkatan brand awareness. Perlu diketahui bahwa semakin besarnya sebuah toko, maka dia akan semakin mudah untuk dikenal, apalagi melalui kesadaran digital. Kemudian adalah fitur toko saya, yaitu fitur yang akan mengelola dan menampilkan semua yang ada
di etalase toko, kemudian kemampuan skalabilitas, yaitu kemampuan yang dapat mengontrol skala penjualan. Dan bagaimana cara mempertahankan usaha toko online, komponen, komputer, dan perakitan PC? Tentunya yang pertama adalah riset pasar. Riset pasar haruslah selalu akan dilakukan. Kemudian keunikan produk, memanfaatkan sosial media, selalu update produk, kombinasi toko online dan offline, menciptakan pengalaman belanja, menganalisa data penjualan dengan baik, mengikuti tren pasar, terus belajar dan pantang menyerah. Gitu. eh, Perlu di-highlight di sini adalah pemanfaatan sosial media yang saat ini atau akhir-akhir ini begitu masif untuk mengkampanyekan sebuah produk atau sebuah brand. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah bagaimana brand ini dikenal lebih luas lagi melalui campaign atau kampanye di sosial media. Kemudian bisnis model canvas atau BMC yang kami buat adalah mulai dari key partner atau mitra kunci, yaitu pemasok komponen, toko retail lokal maupun terlokal, agen dan reseller, dan lain-lain. Kemudian aktivitas kunci seperti customer seller service, penjualan perakitan, pemeliharaan, layanan purna jual atau garansi, pemasaran dan promosi produk. Kemudian sumber daya kunci seperti aset fisik, aset intelektual, SDM, dan modal. Dan ada lagi yang penting, cost structure atau struktur biaya, meliputi biaya langsung, tidak langsung, tetap, maupun variabel, dan juga biaya karyawan, alat dan bahan baku, serta peralatan servis dan biaya pemasaran. Kemudian value proposition. Your true partner adalah value proposition yang kami bangun. Adapun jenis kebutuhan Apapun jenis kebutuhan Anda, akan kami berikan solusi terbaik oleh tim terbaik kami dengan harga yang terjangkau dan layanan yang prima. Kami menjamin kepuasan Anda bersama kami. Kemudian adalah hubungan customer melalui pelayanan pelanggan personal, layanan pengiriman yang efektif, konsultasi mengenai komputer. Kemudian channel-channel yang kami bangun, yaitu toko offline atau fisik, kemudian situs web usaha, e-commerce, media sosial, dan kerjasama mitra. Segmen customer meliputi pelanggan individu, usaha atau organisasi, sekolah atau institusi pendidikan, pengguna baru. Revenue stream atau pendapatan meliputi penjualan komponen komputer, jasa perakitan komputer, dan jasa pemeliharaan komputer. Kesimpulan, untuk memperluas pasar dan menjaga kestabilan usaha toko online komponen dan perakitan PC, penting untuk memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, membangun website sendiri, melakukan riset pasar, inovasi produk, dan pengembangan toko offline. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan mitra kunci, konsisten dalam menjaga aktivitas utama, perluasan sumber daya kunci, menjaga struktur biaya, menjaga proporsi nilai, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, pemanfaatan dan riset terus-menerus pada channel yang digunakan, pemenuhan kebutuhan segmen pelanggan, dan peningkatan aliran pendapatan juga sangat penting. Semua faktor itu harus dijaga dengan baik agar usaha dapat bertahan dan berkembang. Kemudian sarannya adalah untuk komponen dan perakitan berjalan lancar dan dapat berkembang. Pertama, carilah mitra kunci yang saling menguntungkan dan jaga hubungan yang kuat dengan mereka. Kedua, jaga kesadaran mereka untuk memberikan kesan profesional dan menambah kredibilitas usaha sehingga pelanggan cenderung akan kembali membeli. Ketiga, jaga stabilitas aliran pendapatan dan memiliki lebih dari satu sumber pendapatan, seperti penjualan komponen, layanan perakitan, iklan afiliasi, atau langganan. Terakhir, beberapa model aliran pendapatan seperti langganan dapat memberikan aliran pendapatan yang berkelanjutan, yang dapat membantu memprediksi arus kas masa depan dengan membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.